Dua gadis melakukan pelayanan khusus. Karena permintaan sesat pelanggan tidak puas. Jadi ditarik rambut dan dipukul. Otomo manajer klub tahu soal itu. Langsung datang cek situasi. Melihat dua gadis dipukuli dan dilukai. Otomo membuka mulut untuk meminta tamu membayar 2 juta. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Hanada dari geng Hwalang. Apakah Anda ingin memulai perang dengan geng Hwalang? Saya juga punya saudara laki-laki. Di Seoul. Bodoh. Ini bukan Tokyo. Ini adalah Pulau Jeju. Bagaimana dengan geng Hwalang? Apakah kau ingin mencoba? Anak buah Otomo mengeluarkan senjatanya. Walaupun Hwalang adalah gangster nomor 1 di Jepang. Tapi ini Korea. Otomo dan yang lainnya tidak menghormati pria bernama Hanada ini. Hanada merasa situasinya tidak menguntungkan baginya. Dia menyerah dan setuju untuk membayar 2 juta yen. Tapi besok baru bisa mengumpulkan cukup uang. Otomo berpikir dia tidak bisa berbuat apa-apa di wilayahnya. Jadi dia meminta adik laki-laki Hanada untuk datang dan mengambil uangnya. Tetapi mereka baru pergi ke Hanada sudah berubah. Dia merasa tersesat. Langsung mengenai 2 pengawal yang tidak berguna. Tapi Hanada keras kepala dan keras kepala. Tidak mau bayar. Keesokan harinya adik laki-laki Otomo dibunuh secara brutal. Dan membuang tubuh di pantai. Hanada adalah anggota berharga dari bos ketiga geng Hwalang. Karena dia pemula, dia tidak mengenal Otomo. Jika dia tahu beberapa tahun yang lalu, Otomo telah membangkitkan para gangster Jepang. Mungkin tidak akan berani melakukan itu. Beberapa tahun yang lalu setelah Otomo membunuh kepala departemen kepolisian Jepang, dia pergi ke Korea di bawah perlindungan Raja Obat Tuan Yang. Kemudian bersembunyi di sini. Tapi tidak menyangka itu terkait dengan Hwalang lagi. Saudara yang mengikuti dia selama bertahun-tahun terbunuh. Dia berniat membalas dendam pada Hanada. Tapi setelah Hanada membunuh seseorang, dia naik pesawat kembali ke Jepang. Tuan yang menyuruh bawahannya untuk memberitahu Otomo agar tidak membuat masalah. Saat Hanada kembali ke Jepang, bicarakan hal ini dengan bosnya. Itu juga berarti Nakada, bos ketiga Hwalang. Ketika Nakada mendengarnya, wajahnya berubah. Karena klub itu ada di daerah Tuan Yang. Tuan yang memiliki kekuasaan di Korea dan Jepang. Bahkan lebih besar dari grup Hwalang. Untuk selesaikan ini dengan cepat, Nakada bawa Hanada. Dan 30 juta yen untuk meminta maaf kepada Tuan Yang. Tapi Tuan Yang tidak memiliki sikap yang baik terhadap mereka. Tidak hanya menolak untuk menerima uang. Sebaliknya, pengurus rumah tangga mengambil 30 juta. Usir Nakada dan Hanada. Hanada masih sangat senang. Bukan hanya tidak rugi uang, Anda juga bisa untung 30 juta. Tapi hanya Nakada yang tahu. Mereka belum menyelesaikan ini. Menyebabkan lebih banyak masalah. Ketika gangster Jepang bertemu Taipan Korea. Siapa yang lebih kuat pada akhirnya? Wakil Presiden grup Hwalang secara pribadi membawa 100 juta yuan. Pergi ke Korea untuk meminta maaf kepada Tuan Yang atas nama bawahannya. Sebagai bos kedua grup Hwalang. Bagaimanapun, Tuan Yang harus menghormatinya. Tidak berharap Tuan Yang tidak meliriknya sekalipun. Bos Hwalang diabaikan sepanjang sore. Tuan Yang mengatakan mereka hanya menerima 30 juta. Sisanya, suruh dia bawa kembali. Ini sudah berakhir. Dalam perjalanan kembali, mobil di depan tiba-tiba berhenti. Sopir datang di depan mobil wakil grup. Berpikir orang ini ingin bicara. Tanpa diduga, pengemudi mengeluarkan pistol dan menembak. Tapi wakil grup belum mati. Hanya Hanada yang takut panik. Ternyata bos selalu ingin menyingkirkan wakil grup. Presiden saat ini adalah menantu presiden sebelumnya. Karena tidak punya banyak pengalaman, wakil grup selalu menunjukkan ketidaksenangannya padanya. Sekaligus ingin kursi presiden. Meskipun keduanya berpura-pura baik-baik saja. Tapi diam-diam ingin menusuk lawan. Jadi bos De menghibur Nakada. Memaksa Nakada ke sisinya. Selama wakil meninggal, Nakada akan naik ke posisi kedua.
Nakada hanya bisa setuju. Bos mulai merencanakan. Dalam perjalanan wakil pergi untuk meminta maaf kepada Tuan Yang. Akan mengirim seseorang untuk membunuh wakil dan kemudian menyalahkan Tuan Yang. Di luar seperti itu, tapi Nakada adalah anak buah wakil grup. Wakil juga tahu bos mau bunuh dia. Pembunuhan yang gagal. Wakil memaksa Hanada untuk memihaknya. Hanada tidak punya pilihan lain. Hanya bisa memilih untuk mengikuti wakil. Wakil berikutnya berpura-pura mati. Tunggu bos berantem dengan Tuan Yang. Maka dia akan menguntungkan. Hanada kemudian memberitahu wakil grup Hoa Lang telah ditembak mati. Bos mendengar berita itu. Dia sangat bersemangat tapi masih berpura-pura sedih. Dan dengan lantang berkata bahwa dia akan membalaskan dendam wakil. Mulai perang terhadap Tuan Yang atas nama balas dendam. Mereka mengambil kesempatan Tuan Yang pergi keluar. Mengatur serangan sekarang. Setelah tembak-menembak, Tuan Yang terlindungi dengan baik. Berdiri di hadapan tindakan fitnah dan pembunuhan masyarakat Hoa Lang. Tuan Yang masih tidak mengatakan apa-apa. Pengawal pribadinya sangat marah. Lalu dia membuat keputusan di luar imajinasi. Sebuah sepeda motor melaju langsung ke markas gangster 01 Jepang. Menembak liar di mobil bos. Kaca mobil bos pecah. Untungnya, dia berhasil lolos dari maut. Bos. Idiot mobil ini tidak anti peluru. Maaf. Bagaimana kalau gue mati? Maafkan saya. Bos sangat marah karena ada orang berani kesini untuk membunuh dia. Pria berambut pirang ini tidak tahu kekuatannya sendiri. Berani pergi untuk membunuh bos grup Hoa Lang. Tapi dia membayar dengan nyawanya. Grup Hoa Lang tahu orang ini adalah security pribadi Tuan Yang. Bos sangat marah. Suruh Nakada dan yang lain serang Tuan Yang. Otomo tidak bisa duduk diam lagi. Grup Hoa Lang tidak hanya bunuh anak buah dia, tapi mau bunuh Tuan Yang baik sama dia. Dia diam-diam balik ke Jepang. Ingin selesaikan masalah ini dengan grup Hoa Lang. Dengan bantuan kepala pelayan rumah Tuan Yang, Otomo dapat lokasi tempat Nakada. Lalu bawa orang punya dia ke sana. Bos Hoa Lang dapat info jika Otomo mau balas dendam. Dia langsung kirim orang untuk hancurkan Otomo. Sekelompok orang sebut mereka bawahan Tuan Yang. Mau bawa barang buat Otomo. Tapi Otomo tahu mereka dari grup Hoa Lang. Kedua pihak mengeluarkan pistol di dekat. Orang-orang dari grup Hoa Lang dibunuh semua. Tapi anak buah Otomo juga mati 2 orang. Sekarang hanya dia dan 1 orang lagi. Ketika harapan balas dendam menjadi rapuh, wakil grup Hoa Lang bersembunyi telah muncul di depan mereka. Dan mengatakan bahwa mereka ada tujuan yang sama. Adalah bos grup Hoa Lang. Musuh dari musuh adalah teman. Wakil tahu berapa hari lagi bos Hoa Lang ada pesta. Itu adalah kesempatan untuk bunuh dia. Tapi mereka tidak tahu bos Hoa Lang begitu takut mati. Dia tidak berani muncul di pesta ini. Wakil ambil kesempatan semua tetua ada di sini. Dia langsung ungkapkan kebenaran. Suruh mereka pilih dia atau bos Hoa Lang. Wakil yang kuat di grup diakui oleh semua orang. Tapi saat ini Otomo membawa junior satu-satunya ke aula. Mereka tidak omong apa. Dengan pistol terus menembak tanpa henti. Wakil ingin mereka berhenti. Tapi kedua orang ini tidak peduli. Semua member grup terluka. Sekarang Hoa Lang hanya cangkang. Wakil tidak mau buang waktu. Memaksa bos beri grup ini kepadanya. Orang yang selalu mendukung bos dirayu oleh wakil sejak lama.
Untuk meredam kemarahan Otomo, dia menyerahkan presiden kepada Otomo untuk menangani. Otomo menguburnya hidup-hidup. Berbahaya melakukan itu, bodoh. Akhirnya bos mati. Wakil berhasil duduk di posisi paling tinggi grup Hwalang. Tapi Otomo belum selesai. Masih ada si Hanada. Saat Hanada sedang bermain narkoba, Otomo datang dan ikat granit di mulut dia. Akhirnya Otomo berhasil balas dendam. Tapi apa yang dia lakukan waktu ini? Membawa tekanan ke Raja Obat Yang. Semua orang ingin Tuan Yang menjelaskan. Meski begitu, Tuan Yang tidak mau menyerahkan Otomo. Tapi Otomo juga tahu dia menyebabkan banyak masalah bagi Tuan Yang. Otomo dengan menyesal memutuskan untuk bunuh diri. Untuk memberikan kekuatan penjelasan. Salam Tuan Yang. Untuk saya.